Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah. Eh, Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh berkah ini. Ya, kita masih diberikan kesempatan dan umur yang panjang serta kesehatan, sehingga sebagaimana ya, yang kita jadwalkan malam hari ini, insya Allah kita akan live bersama, sharing-sharing bersama salah seorang mahasiswa Hamad bin Khalifa University Qatar, Adinda Darul Asri, sekaligus alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas Jimbone. Ya, ini salah satu kebanggaan bagi kita bahwasanya salah seorang alumni kita mampu atau berhasil tembus di salah satu perguruan tinggi di Hamad bin Khalifa University of Qatar. Baiklah, karena beliau sudah bersama kita. Assalamualaikum ya Dinda Darul Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya di sana? Alhamdulillah baik. Minggu lalu, hari Senin ya, hari Senin lalu di hotel 1 minggunya karantina di gedung sebelah dari housing. Minggu Senin lalu itu baru bisa bebas keluar. Oh begitu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dinda ini luar biasa, saya sebagai ya alumni bangga sekali ya bisa bincang-bincang dengan Dinda Darul ini, walaupun dia junior saya, tapi ya dari segi ini dia adalah senior saya, luar biasa ya. Waduh, ini berkat juga ini Kak. Darul, ini sudah berapa tahun ini kita baru bisa bincang-bincang lagi nih ya? Udah lama Iya, ya? betul. Kayaknya kemarin waktu di pesantren deh terakhir ketemu. Oh ya, sempat ya kita ketemu di pesantren kemarin ya. Iya. Ya baiklah, untuk mengawali ini ya mungkin ya masih banyak ya dari pemirsa kita ini belum ya mungkin kenal secara sepintas. Oleh karena itu ya mungkin didahului dulu perkenalan, kemudian ya awal mondok, setelah selanjutnya ya. Oke, saya persilakan kepada Dinda Darul. Oke, jadi mondok ya. Jadi saya lahir di Makassar, tapi sekolahnya di Bone, SD-nya di Bone, kemudian tamat SD, lanjut di Al-Ikhlas. Jadi saya masuk kelas 1 MTs itu Ustadz Amir udah kelas 3 Aliyah. Jadi beliau yang membimbing saya. Kalau sampai sekarang sih wajar ya kalau pembimbingnya kayak Ustadz Amir, wajar. Oke, jadi saya masuk itu tahun 2007 kalau nggak salah. Tahun 2007 kelas 1 MTs, terus lanjut, terus aliyahnya, kemudian tamat itu tahun 2013. Tapi kalau urutan kayaknya kalau nggak salah ya, di Al-Ikhlas itu saya angkatan ke-9, keluarnya tahun 2013. Angkatan Nah, ke-9. Kalau nggak salah sih. Angkasa ya, angkasa. Ya, betul. Betul. Luar biasa angkasa ya. Kalau saya dulu kan saya angkatan ke-4. Berarti Dinda Darul angkatan ke-9 keluar Ali ya. Keluar Aliyah. Keluar Ali. Nah, Jadi kalau kemarin itu saya Muhammad Abdu, Dinda Darul di mana? saya Ibnu Sina, Kak. Saya di Ibnu sebelah. Sina ya. Sebelah. Bersama siapa dulu situ? Asriadi ya? Bukan, Kak Ifal, Kak Iswa. Oh, Ifal sama Iswa. Masya Allah ya, luar biasa. Ya, angkatan-angkatan di situ luar biasa ya. Oke, silakan Dinda Darul dilanjut ya. Oke. Terus yang saya ingat mungkin ya, yang saya dapat gitu yang di pesantren, yang masih saya rasakan sampai sekarang mungkin pendalaman bahasa Kak ya. Jadi yang saya syukuri itu karena pada waktu saya masuk di Al-Ikhlas itu kita masih menggunakan matrikulasi itu. Jadi matrikulasi yang bahasa itu kita belajar bahasa Inggris dengan bahasa Arab, kemudian itu betul-betul konsekuen digunakan.
di kamar, di madrasah maupun di pondokan, tentu dengan dibimbing oleh para ketua kamar kita pada waktu itu. Menurut saya itulah masa di mana saya paling senang. Saya bersyukur karena ada masa itu, karena menurut saya masa itu adalah masa yang menjadi modal yang sangat baik. Di antara mungkin yang paling saya ingat ya, saking kuatnya kita berbahasa pada waktu itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar. Jadi secara spontan pun kita sudah bisa berbahasa Inggris maupun bahasa Arab. Tentu itu karena program matrikulasi yang ditawarkan di Al-Ikhlas. Nah, kemudian dari situ di Aliyah juga saya bersyukur karena bisa aktif di organisasi OSAI. Itu juga memberikan pengalaman yang luar biasa, terutama misalnya Maaf, dalam Dinda pengurusan. Darul pernah jadi ketua saya. Oh iya, betul. Masya Jadi Allah. tahun 2000, periode OSAI periode 2010-2011 saya jadi sekretaris, ketua OSAI-nya Kak Irfan Dinata. Oh, Irfan Dinata. Kemudian di tahun berikutnya baru mencalonkan dan akhirnya terpilih Masya di Allah. ketua OSAI. Ya. Nah, di situ menurut saya juga sangat penting karena modal dari organisasi itu kita gunakan dalam banyak hal, terutama dalam pengurusan berkas. Oke, kalau misalnya kita berbicara tentang pengurusan beasiswa, itu mengenal birokrasi, kemudian cara pengurusan dan sebagainya itu sangat penting. Kemudian setelah tamat Aliyah 2013, saya lanjut lewat jalur SMPTN. Saya itu jurusannya cuma satu, cuma tafsir. Itu saya Tafsir. pilih di UIN Alauddin, Makassar. Kemudian selesai itu tahun 2017 tafsir, tapi di tahun selain kuliah itu saya juga selain terlibat dengan organisasi yang lain juga seperti HMJ dan DEMA misalnya, saya juga mulai mencoba mengirim tulisan ke media-media, misalnya media cetak Tribun Timur dan Fajar di waktu itu tahun pertengahan, sekitar tahun 2015 gitu, sekitar tahun 2015, sehingga modal-modal tulisan itu juga membantu saya pada akhirnya di Desember tahun 2015 itu saya juga lulus seleksi untuk mengikuti program yang dibuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, itu Student Mobility Program, itu di Perth, Western Australia, itu tahun Masya 2015. Allah. Dari situlah kemudian saya mulai berpikir karena sejak masuk di kampus sudah melihat profil-profil dosen-dosen yang ke luar negeri. Akhirnya di situ semangatnya bertambah, motivasinya bertambah Masya karena Allah. saya merasa oke, saya sudah ada modal nih, sudah pernah keluar gitu. Kayaknya sudah ada modal. Nah, jadi 1 tahun terakhir di perkuliahan, selain fokus penyelesaian skripsi, saya sudah mulai cari-cari peluang-peluang beasiswa, mulai mempelajari jalur-jalur beasiswa LPDP misalnya, kemudian persyaratan-persyaratannya, sertifikat bahasa yang digunakan dan sebagainya. Nah, kemudian setelah selesai 2017, alhamdulillah hasil dari pencarian saya selama ini itu saya akhirnya dapat beasiswa. Jadi ICMI itu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Sulawesi Selatan. Tepat juga. Jadi pas saya selesai, ICMI membuka seleksi beasiswa kursus IELTS. Nah, jadi saya ikut. Keluar pengumumannya itu sebetulnya di gelombang pertama nama saya tidak masuk. Jadi nama saya tidak masuk di dalam kelas pertama. Nah, karena nama saya sudah tidak masuk, ya sudah saya lupakan gitu. Saya sibuk yang lain, saya mengurus Tausid pada waktu itu, ada bikin acara Halaqah Akbar Santri Indonesia Timur di Makassar waktu itu. Ya, ya. Kemudian ketika mengurus Halaqah Akbar Santri itu, karena Oktober kan, saya selesai Maret, April wisuda, kemudian Oktober ada acara Hari Santri. Kemudian ketika mengurus itu di Oktober itu saya dapat email lagi. Saya dapat email bahwa makalah saya diterima di International Conference on Quran Masya and Allah. Hadith Science di UIN Syarif, Hidayatullah Jakarta. Jadilah ketika selesai awal November itu kegiatan Hari Santri,
Jadilah awal Desember saya ke Jakarta. Selesai conference, pulang, udah selesai karena agenda yang selama ini tertunda ketika kuliah gitu di tafsir hadis sudah selesai semua. Akhirnya saya sebetulnya memutuskan untuk jalan-jalan dulu, mau refreshing begitu, jalan-jalan ke keluarga misalnya. Ketika saya sudah mau begitu pulang di Bone, mau beristirahat dari segala macam kesibukan mulai dari penyelesaian studi di awal tahun 2017 sampai di akhir. Tiba-tiba saya ditelepon. Saya ditelepon sama eh, pihak penyedia layanan kursus Eurolasia. Jadi layanan kursus Eurolasia itulah yang bekerja sama dengan ICMI. Jadi ICMI yang memberikan beasiswanya, tapi penyelenggaraan kursus IELTS-nya di Eurolasia. Saya ada telepon, saya langsung disuruh kembali ke Makassar karena dia bilang udah lulus di gelombang kedua. Itu. Jadi awalnya kursusan IELTS itu saya tidak tahu bahwa ada gelombang keduanya. Saya kiranya cuma satu gelombang. Saya pikir namanya saya sudah tidak keluar, ya sudahlah, saya lupakan. Ternyata ada gelombang kedua, alhamdulillah. Di telepon, saya langsung balik ke Makassar, langsung masuk kursusan. Itu 60 pertemuan sampai April kalau tidak salah, sampai Mei, Maret, April. Nah, sambil kursus itu juga saya mulai apply gitu. Jadi saya mulai mempelajari, saya mulai belis menulis daftar-daftar kampus yang ingin saya tuju, yang ada Islamic Studies atau Religious Studies-nya. Mulai dari rankingnya, kemudian persyaratan TOEFL IELTS yang disyaratkan, kemudian ranking kampusnya di mana saja, karena tentu kita juga harus menyesuaikan kondisi, kemudian apakah ada peluang beasiswa atau tidak. Itu saya mungkin ada lebih dari 20 kampus yang saya list. Saya cobalah apply yang ada. Nah, setelah itu, setelah saya apply dan sebagainya, ada beberapa yang merespon, misalnya beberapa profesor, karena di samping meng-apply itu saya juga mencoba menghubungi profesornya langsung. Ini yang mungkin sebaiknya dilakukan oleh teman-teman yang mau lanjut ke luar negeri ya, mencoba untuk tidak segan untuk mengirimkan email kepada profesor yang dimana kita mau apply di kampusnya. Pada waktu itu saya mengirim email ke Birmingham, itu akhirnya berujung pada video call dengan kutu jurusannya, Religious Studies-nya di sana. Udah video call, tanya-tanya program apa yang ditawarkan dan sebagainya. Kemudian Lancaster juga, Lancaster lah yang kemudian karena di sana berkas saya itu keluar akhir tahun 2018. Keluar diterima di Lancaster, itulah yang saya gunakan untuk mendaftar LPDP. Di saat itu juga hasil IELTS saya sudah keluar, alhamdulillah, memenuhi syarat LPDP. Itulah yang saya gunakan akhirnya. Nah, waktu berjalan, proses itu juga berjalan. Kemudian di saat pendaftaran Lancaster, kemudian persiapan ujian IELTS itu, saya juga mulai mendaftar, mulai melihat ini Qatar. Jadi sebelumnya Qatar ini saya tidak tahu sama sekali, tidak ada di list yang saya buat awalnya. Karena di list yang saya buat awal itu kalau di Eropa, di US sama di Australia. Qatar itu tidak ada. Tapi suatu ketika saya mendapat pesan broadcast gitu, broadcasting beasiswa. Karena beberapa teman itu tahu kalau saya mau lanjut berkeinginan lanjut di luar negeri, akhirnya ada yang mengirimkan broadcast itu. Nah, di antara beberapa kampus itu tiba-tiba, tidak tahu kenapa, tiba-tiba saya tertarik dengan Qatar gitu. Saya lihat Qatar, gini. Oh, ada jurusan yang ingin saya tuju. Jadi yang saya tuju itu awalnya ada Islamic Society. Awalnya itu ada di SOAS University of London. Tapi ketika di tahun itu saya mendaftar, SOAS University itu menutup program itu. Jadi saya tidak apply di London, yang jadinya di Lancaster tadi itu. Nah, ternyata Islamic Society ada juga di Hamad bin Khalifa ini, di Qatar ini, dapat di broadcast itu. Akhirnya saya follow up. Jadi ketika dapat broadcasting, mungkin juga ini yang perlu dibicarakan sama teman-teman, karena saya rasa sekarang sudah banyak sekali informasi tentang beasiswa, hati-hati juga. Tidak semua yang beredar di broadcast atau di web, di blog itu tidak semuanya benar, atau setidaknya tidak semuanya terupdate.
Akhirnya yang saya lakukan adalah ketika mendapat informasi beasiswa ini, saya langsung eh, apa? eh, saya langsung menghubungi kontak yang tersedia. Jadi saya Google Hamad bin Khalifa University. Kemudian saya dapatlah Instagramnya. Saya lihat Instagramnya, oh aktif. Instagramnya aktif. Saya coba hubungi Instagramnya. Jadi saya DM di Instagramnya, ternyata dijawab. Jadi saya bertanya tentang semua semua kriteria yang diberikan, kemudian beasiswa yang diberikan. Nah, ternyata jawaban dari pihak kampus adalah tolong jangan percaya info yang diberikan di luar dari pihak kampus. Ya, ya. Nah, katanya justru tolong diharapkan tunggu info dari pihak kampus. Dari situlah saya merasa oke, mungkin sepenuhnya tidak sepenuhnya juga salah, tapi Ya. sebagian besar dari info di situ itu benar, termasuk jurusan dan sebagainya. Yang tidak benar itu kayak cakupan beasiswa dan seterusnya. Itu tidak semuanya benar, tidak sebesar itu. Nah, itu kemudian saya follow up, saya ikuti, apply, ada syarat formnya gitu di website, kita bikin akun, kemudian isi form, masukkan berkas dan sebagainya dan seterusnya. Nah, itu juga saya sambil konsultasi dengan senior-senior yang lain. Waktu di Ahmad bin Khalifah itu saya mengurus pas juga Kak Fazlur pulang dari Inggris. Saya konsultasi sama beliau. Saya tanya bagaimana tentang ini Kak, tentang Ahmad bin Khalifah. Ternyata beliau juga tahu tentang itu, beliau pernah apply juga. Nah, akhirnya saya minta tolong, saya minta dibimbing, beliau sebagai mentor saya untuk mendaftar di situ. Akhirnya isi, kemudian oke, ditunggulah. Nah, tidak lama kemudian, beberapa bulan kemudian hasilnya keluar. Kalau jadi bulan Ramadan tuh. Jadi saya ingat kali itu bulan Ramadan tiba-tiba dapat email bahwa lulus berkas. Nah, langsung diminta untuk kesediaan waktunya untuk interview. Nah, jadi yang minta kita kesediaan waktunya itu adalah profesornya langsung. Jadi profesor saya langsung di sini yang program direktur saya. Itu langsung di email pribadinya, langsung dikasih link, kapan dikasih waktu, oke disetujui. Akhirnya interview lah. Nah, yang menarik di interviewnya itu menurut saya dibandingkan interview-interview beasiswa lain. Kalau beasiswa lain paling bertanya soal alasannya kenapa pilih di sini, kemudian jurusannya mau diambil apa, background sebelumnya apa, kemudian setelah dari sini mau apa. Yang unik juga menurut saya adalah karena interviewnya itu bahkan menanyakan seberapa familiar kita dengan khazanah keilmuan di bidang itu. Jadi dia bertanya tentang scholarship in the field. Jadi dia bertanya buku apa yang pernah kau baca tentang jurusan ini, atau tentang tesis yang ingin kamu tulis, atau siapa-siapa tokoh yang kamu tahu di bidang ini. Jadi itu yang saya rasa unik di dalam interview itu dibandingkan dengan beasiswa lain. Nah, setelah itu akhirnya 1 bulan kalau tidak salah, 1 bulan setelah interview itu, bulan Syawal berarti, setelah itu keluarlah hasilnya, letter of acceptance. Jadi sudah diterima gitu, sudah diterima oleh pihak kampus. Nah, tapi belum ada keterangan beasiswa nih. Nah, jadi setelah itu lulus, saya masih bertanya apakah ini beasiswa atau tidak. Nah, dari situ kemudian saya mulai mencari kontak mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sudah ada di sini. Jadi yang 1 tahun sebelum saya cari kontaknya, saya tanya, saya sudah dapat LOA ini, langkah selanjutnya apa? Kemudian dari mereka akhirnya ditanya bahwa siapapun yang lulus mahasiswa internasional yang lulus di Qatar itu pasti insya Allah sudah dapat dengan beasiswa. Tapi tunggu saja katanya, tidak ada berkas tambahan, berkas pendaftaran itu langsung diambil oleh pihak kampus untuk diteruskan ke bagian beasiswa. Nah, akhir tidak lama berjalan, jadi berjalan paralel dengan LPDP. LPDP juga setelah lulus berkas, kemudian tes komputer itu, kemudian sampai juga keluar juga hasil untuk tes wawancara. Akhirnya saya berangkatlah tes wawancara untuk LPDP di Jakarta. Nah, jadi ketika saya sampai di Jakarta,
ternyata besok paginya itu saya seharusnya wawancara LPDP. Maghrib, setelah sholat maghribnya, email dari Hamad bin Khalifa masuk bahwa beasiswa saya sudah diterima. Kemudian saya langsung diminta untuk menentukan tanggal tiket keberangkatan. Waduh, di situ mulai Oh. langsung galau gitu, mau pilih yang mana ini? Apakah Ya, meneruskan ya. LPDP atau tidak? Akhirnya hubungi lagi beberapa senior meminta pertimbangan LPDP dan seterusnya, beberapa alumni LPDP dan beberapa teman yang biasa di beasiswa ini. Kemudian telepon orang tua juga, orang tua bilangnya ya terserah saya juga. Jadi tidak ada pilihan juga dari orang tua, dibilang ya yang mana menurutmu baik, ya itu Mi. Orang tua mendoakan saja yang terbaik. Nah, begitu. Akhirnya saya pilihlah di Qatar dengan beberapa pertimbangan sebetulnya. Jadi pertimbangan saya yang pertama, jurusannya saya suka karena Islamic Society and Civilization itu memang yang saya cari. Kemudian cakupan beasiswanya itu fully funded. Jadi Nice. kalau misalnya di LPDP itu ditanggung misalnya uang living allowance itu, tapi kan kita masih nyari sendiri. Kalau di Qatar memang sudah disediakan hostingnya, jadi semacam asrama tapi dengan fasilitas yang alhamdulillah cukup lengkap. Nah, setelah dapat itu, akhirnya saya milih Qatar, walaupun konsekuensinya 2 tahun, karena kalau LPDP seharusnya bisa 1 tahun, tapi kalau di Qatar 2 tahun, saya rasa enggak masalah lah, enggak masalah itu. Pilih di Qatar, akhirnya balik ke Makassar, dari Jakarta balik ke Makassar, semua langsung disiapkan secepat mungkin. Sehingga itu juga alasannya sebetulnya saya tidak sempat ke pesantren. Ya, Seharusnya ya, kan ya, saya ya. ke pesantren dulu pamit, mohon doa Ya, ya, restu dan sebagainya dengan ustadz-ustadz. Saya tidak sempat karena semuanya berjalan begitu cepat. Tiba-tiba ketika semua pengumuman beasiswanya keluar dari pihak kampus. Nah, dari situ kemudian berangkatlah saya tahun lalu tanggal 27 Agustus. Tiba di sini 28 Agustus. Jadi pas kemarin itu pas betul-betul 1 tahun di sini. Alhamdulillah. Begitu. Luar biasa. Eh, Gini nih, saya nih sempat kemarin saya lihat di ini ada pengumuman di program 5.000 dokter, sempat ikut ya. Oh ya, itu juga satu. Nah, itu makanya kemarin saya sempat baca itu kan, ada namanya ini 5.000 dokter kalau tidak salah di Belanda sama di mana itu. Betul itu? Oh, bukan. Jadi programnya memang oleh apa ya istilahnya. Jadi yang programnya itu sebetulnya apa lagi istilahnya? Yang program magister lanjut doktor Ya, yang satu paket itu. ya, ya, Itu ya, ya. seharusnya itu. Di situ nama saya juga keluar itu. Jadi itu Ah, 3 itu hampir bersamaan. ya. Eh, itu juga keluar, tapi eh, yang saya lihat adalah program itu tidak boleh, maksudnya begini, karena nama saya duluan keluar di LPDP dan Qatar, belakangan itu yang 5.000 dokter itu, Oh, tapi kan persyaratannya di situ tidak boleh gitu, tidak boleh, maksudnya belum diterima di salah satu kampus, misalnya belum ya, 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 belum ya. sedang, ya gitu. Kemudian saya juga tanya karena kan ada juga teman yang lain yang selama ini sama-sama berjuang beasiswa, ada juga teman lain yang lolos di situ. Saya tanya bagaimana prospek dari program itu, apakah kampusnya, maksudnya kampusnya apa saja, bagaimana kemudian cakupannya apa saja, kemudian yang ditawarkan oleh penyelenggara beasiswa apa saja, kampusnya di mana, adalah itu semua dikerjakan mandiri. Jadi pemberi Oh, beasiswa itu ya sekadar memberi beasiswa, tapi segala macam pendaftaran dan sebagainya itu tetap diurus sendiri. Jadi iya. walaupun programnya magister lanjut doktor, jadi tetap kita sendiri yang harus cari kampus apa yang memberikan fasilitas yang seperti itu. Oh, begitu. Wah Ya, itu ya. dia salah satu yang penyebab saya tidak mengambil program itu. Di situ kemarin sebenarnya itu kampusnya di mana?
Itu tidak ada. Jadi waktu Oh, mendaftar belum. itu tidak belum ada. Jadi belum ada kampusnya. Jadi itu cuman kayak apa ya? Kayak preorientasi mungkin ya tentang adanya program seperti itu. Oh, Kemudian gitu. hasil dari orientasi Kalau itulah yang kemudian LPDP sendiri diprioritaskan. kemarin itu tembaknya di mana? Lancaster. Lancaster Jadi Lancaster ya di UK, Inggris. oh, Itu ya sudah ya ya. keluar LOA, sudah sampai di tahap wawancara LPDP. Makanya itu kemarin pas saya lihat ini bilang, wah, apa ya, yang ditembak dan sasarannya itu beda. Itu luar biasa ya. Sampai-sampai sudah ada di Qatar. Makanya itu kemarin kita ya memang ya mendadak sekali ya sehingga ya tidak sempat Iya, inilah tidak sempat ketemu-ketemu kemarin bertemu. terus. Nah, iya. Jadi sekarang sudah 1 tahun di sana ya. Alhamdulillah sudah 1 tahun Masya Allah. akademik. Ya, Akademik. Oh, sudah masuk karena kemarin akademiknya ya. karena kemarin kan sudah sempat pulang kan, karena gara-gara COVID. Jadi kemarin balik di Makassar. Oh, pernah sempat balik. Iya, kemarin itu saya di Oh, Makassar. Ramadan itu saya oh di Ramadan. Makassar. Oh iya 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 iya. Tapi isolasinya harus lebih ketat lagi karena saya dari luar. Ya. Jadi saya ambil karantina 1 bulan, kemudian kuliah juga masih jalan pada waktu itu, kuliah semester lalu. Ya Oh, tapi kemudian memang Ramadan memang juga. diperintahkan pulang gitu. Iya. Jadi Oh, kalau misalnya normal, seharusnya itu libur musim panasnya itu pulang April. Tapi April. kemarin karena ada COVID, dia dipercepat 1 bulan. Ya, bulan 3 ya, bulan 3. Oh, baliknya ke sana kapan lagi? Kemarin. Balik ke sini kemarin, kapan ya? Akhir Agustus kalau nggak salah. Oh, akhir Agustus. Oh, jadi sudah Pertengahan selesai atau karantinanya ya. akhir. Alhamdulillah sudah selesai, sudah tes, sudah Di positif lah sekarang Alhamdulillah. perkuliahan di kelas sekarang atau gimana? Sekarang masih online. Oh, masih online. Jadi di Qatar sebetulnya semuanya sudah relaksasi ya. Jadi peraturannya tidak seketat kemarin, sudah lockdownnya sudah dilepas. Oh, gitu. Kalau mall sudah buka, pertokoan sudah buka, perbelanjaan juga, pasar. Yang belum tinggal sekolah ini. Oh, Sekolah belum buka. Itu di satu pertimbangan dan pertimbangan lain di kampus saya karena rata-rata mahasiswanya adalah mahasiswa internasional, masih belum banyak gitu. Maksud saya masih banyak mahasiswa internasional yang belum datang. Jadi saya termasuk yang oh, awal-awal yang sampai di sini. hmm. Yang lain Jadi, saya teman-teman yang dari India misalnya, mereka oh, memang gitu. penerbangannya belum di approve. Oh, gitu. Masih di Nah, lockdown. Indonesia juga hmm, kan di ban juga sekarang. ya, 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 betul, betul, betul. Ya, bagi yang mau bertanya, silakan ditulis di kolom komentar ya, tentang mungkin mau sharing-sharing, mau minta tips-tips dapat beasiswa ke Qatar dan ya dimanapun ya, soalnya Dinda Darul ini ya berpengalaman lah tentang beasiswa. Silakan tanya-tanya. Ya, sama juga ya, sedikit kemarin sebenarnya saya bisa dapat beasiswa di Malang itu sebenarnya ya itu tadi dari broadcast-broadcast itu ya sebenarnya itu saya dapat dari teman ya, teman dan ya coba-coba ya makanya ya apa yang Dino Daru katakan tadi ya kita harus berani ya untuk Iya. ya mencari info soalnya ya sudah banyak yang membuka ini beasiswa bisa ya kita mau coba ya berani untuk mencoba dan sudah dibuktikan alhamdulillah kalau dari Sulawesi sendiri ya Sulawesi Selatan khususnya sudah ada selain Dinda Darul dari Sulawesi Selatan. Tahun lalu itu saya mahasiswa pertama di Masya kampus Allah. ini dari Indonesia Timur. Oh, dari Indonesia Timur luar biasa ini satu sejarah Tidak ini susah. sejarah ya sejarah Alhamdulillah. Nah, ya alhamdulillahnya lagi karena tahun ini ya jadi yang jadi mahasiswa baru ada lagi satu dari Selayar. Kemarin saya oh ketemu setelah orangnya. oh Masya Allah Dia juga alhamdulillah lulus di Qatar, tapi belum berangkat karena masih di belum band. berangkat. Ya, mudah-mudahan kedepannya sudah ada IKA Ya Al-Ikhlas mudah-mudahan. Qatar ya.
Amin, amin. Insya Allah, amin. Ya, makanya ini satu apa ya, peluang untuk kita bagi ya apa adik-adikku dan saudara-saudaraku yang mau lanjut di Qatar, ya sudah ada saudara Darul, bisa ya di Instagramnya tanya-tanya nanti ya selanjutnya. Di situ sendiri apa jenjangnya S2 atau dengan S1 sepaket itu? Kalau di kampus saya di Hamad bin Khalifa University itu adalah kampusnya. Jadi kampus di bawah naungannya Qatar Foundation. Jadi Qatar Foundation itu adalah yayasan yang didirikan oleh ibunya Emir sekarang. Itu didirikan untuk mengurusi pendidikan dan kesehatan di Qatar. Jadi ibu negaranya itu memang sangat concern di bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, jadi di dalam naungan Qatar Foundation itu ada beberapa kampus. Jadi Gitu. negara Qatar itu bahkan supaya penduduknya mendapatkan pendidikan terbaik, mereka akhirnya mengundang beberapa kampus-kampus dari Amerika, misalnya Northwestern University, ada Texas A&M, ada CMU dan sebagainya. Ada juga dari Eropa yang akhirnya buka cabang di sini di dalam naungan Qatar Foundation. Nah, di dalam Qatar Foundation itu kampus saya satu-satunya kampus yang didirikan oleh negara Qatar sendiri. Tapi memang fokusnya dia di Islamic Studies. Islamic Studies. Nah, dan untuk pasca sarjana. Jadi di kampus saya itu jurusan S1 cuman ada kalau nggak salah itu teknik kalau nggak salah yang ada. Jadi cuma satu untuk S1-nya. Yang lainnya itu memang penekanan kampus saya itu di pasca sarjana, S2 dan Pasca S3. sarjana ya. Iya. Jadi lebih fokus ke sana. S1-nya negara Qatar itu lebih fokus ke kampus yang di sebelah, Qatar University. Itu kalau S1-nya. Ya. Nah, Dinda Darul, kesan pertama ketika sampai di Qatar? Kesan pertama panas. Panas. Ya, gurun. Jadi pada waktu itu saya padahal subuh kan, jadi saya sampai itu saya tinggalkan Jakarta itu karena dari Makassar transit Jakarta, tinggalkan Jakarta itu jam 1 tengah malam. Sampai di Qatar itu 8 sampai 9 jam penerbangan. Kemudian sampai di Qatar itu subuh. Harapan saya bilang subuh ya, saya oke lah, mungkin dingin gitu. Ya. Pas keluar, Masya Allah, itu 46 derajat Celcius. Wow. Itu langsung berkeringat. Waduh, panas sekali. Gila. Ya. Kurang, saya kurang memperhatikan itu kemarin waktu datang. Ya. Sampai panas, kemudian kemudian kesan yang lain mungkin kalau untuk berbicara Qatar sebagai negara gitu. Mungkin saya akan mengatakan bahwa selama ini kita sangat populer dengan statementnya Syekh Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa al-Islam mahjubun bil muslimin. Jadi Islam itu tertutupi dengan orang-orang muslimnya. Atau statement yang seirama itu mengatakan di negara Muslim saya melihat di negara Islam saya melihat Muslim tapi tidak Islam, sedangkan di Eropa saya melihat Islam tapi tidak Muslim. Nah, di Qatar saya melihat keduanya. Jadi modernnya dapat, Islaminya dapat. Itu yang sangat saya syukuri. Jadi perkembangan teknologinya sangat baik. Kemudian toleransinya juga iya. Bahkan mengenai moderasi beragama, kampus saya itu sangat menjunjung tinggi moderasi beragama. Bahkan bangunan monumental di Qatar itu salah satunya kampus saya. Jadi itu ada Manaratain. Jadi ada 2 ayat yang menjadi fondasi utama. Salah satunya adalah ayat moderasi beragama. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nah, itu dia. Nah, jadi itu yang saya syukuri ketika di Qatar. Kemudian kesan ketiga mungkin ketika sampai saya tuh berharap akan mendapatkan banyak orang yang berbahasa Arab dibanding bahasa Inggris.
Sampai di sini ternyata sebaliknya. Justru semua orang, hampir semua pegawai, urusan pemerintahan, semuanya lebih dominan bahasa Inggris Bahasa dibanding Inggris. bahasa Arab. Jadi mungkin pada beberapa waktu, kecuali ketemu dengan orang Arab, lebih prefer ke bahasa Arab. Ya, ya, ya. Baik, Dinda, ini ada satu masuk pertanyaan dari Bima. Bagaimana cara atau proses mendapatkan sertifikat IELTS? Em, Kalau untuk dapat sertifikat bahasa ya tentu harus ikut tesnya ya. Ya, Dulu itu saya karena biayanya dibiayai dari pihak beasiswa tadi itu, dari ICMI, kursus saya di Eurolasia, kemudian tesnya itu kemarin saya di Golden Gate. Kalau nggak salah tuh untuk IELTS misalnya di Makassar itu tidak sekali sebulan, kalau nggak salah jadwalnya sekali sebulan. Kalau bukan di Golden Gate, kayaknya di British Council itu ada, itu menyediakan sekali sebulan. minimal skornya itu Kalau di kampus saya 6,5. Rata-rata 6,5. rata-rata luar negeri sih 6,5. LPDP juga 6,5 kalau ya. nggak salah LPDP luar negeri juga 6,5. Iya, iya. Oh, iya, iya, iya. Ini ada lagi tadi dari Fuad. Selain jurusan ini, jurusan-jurusan apa yang ada di situ, di kampusnya? Em, Kalau di kampus saya ya, jadi ada banyak sih. Bisa lebih lengkapnya sebetulnya ada di website kampusnya di sbku.edu.ka. Jadi kalau di Islamic Studies sendiri itu ada beberapa. Jadi ada fikih kontemporer, ada studi Quran kontemporer, ada jurusan saya Islamic Society, kemudian ada lagi perbandingan agama, dan ada juga Islamic Ethic. Kemudian yang lain ada apa istilahnya? Islam and Global Affairs. Jadi HI tapi Islamic HI lah begitu. Ah, Kemudian ada juga arsitek, jadi arsitektur Islami, jadi urban dan arsitektur Islami karena Qatar juga sangat terkenal dengan arsitekturnya yang megah tapi Islami, itu ada di sini. iya, iya, iya. Kemudian yang paling terkenal juga finance, Islamic finance. Jadi salah satu program PhD-nya di sini itu selain masternya yang goal adalah PhD-nya untuk jurusan Islamic finance. Dan masih Iya, banyak jadi lagi, kalau di banyak sekali UIN Alauddin ada perbandingan mazhab, kalau di sana perbandingan agama ya, perbandingan agama. Nah, di UIN perbandingan kayaknya ada agama. juga perbandingan agama, tapi di Usuluddin kalau nggak salah. Betul. Ya, 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 luar biasa. Nah, kita kan tahu Qatar itu ya salah satu negara Arab yang eh, istilahnya sumber dayanya luar biasa ya, kaya-kaya di sana. Bagaimana melihat society di sana? Em, Secara kalau PDB ya, memang Qatar tertinggi. Jadi tertinggi di dunia itu Qatar. Masya Allah. Tapi kalau kita lihat, tapi wajar sebetulnya karena kalau yang diambil adalah persentase orang Qatar aslinya, jadi Ya. mungkin hanya sekitar 5% Oh, penduduk gitu asli ya. orang Qatar gitu. Selainnya itu imigran semua. Jadi kantor-kantor itu kebanyakan orang Filipina, orang India, orang Qatar sendiri itu kayaknya tidak mungkin miskin sih karena bahkan penganggurannya pun memang digaji sama negara. Nah, Masya Allah. Enak dong ya, Kemudian kita ke sana jadi pengangguran. kalau kalau tapi orang Qatar asli. Oh, Qatar asli. Kalau orang Qatar itu ya memang kayaknya memang tidak boleh miskin pasti karena itu tadi jadi pengangguran pun pasti dapat kemudian dan kayaknya tidak mungkin menganggur juga karena misalnya pembuatan usaha misalnya kalau kita orang imigran datang ke sini tuh mau bikin usaha itu tidak boleh membuat usaha tanpa adanya nama orang Qatar yang menjadi pimpinannya. Oh, Jadi ya, 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 ya. Jadi itu menurut saya mungkin itu adalah caranya Qatar untuk Keren. mengimbangi bagaimana supaya walaupun mereka minoritas di negaranya, tapi mereka tetap Ya, memegang kapital terbesar. Nah gitu. mantap, mantap, mantap. Iya, berbanding terbalik dengan negara kita ya.
Iya, betul-betul. Ini negara kita kapitalis luar biasa. Ya, itu ya belajar sebenarnya saya dari negara Qatar luar biasa. eh, Nah, ya ngomong-ngomong, ya mungkin ya di Qatar pakai uang apa Qatar? Ri- Rial Rial sama ya. kalau rate-nya kurang lebih mirip dengan Saudi sih. Oh, sorry. Rate-nya ya. Nah, Qatar Rial kalau di sini. ya ngomong-ngomong untuk beasiswa di sana berapa rial itu? Waduh, ini pertanyaan pertanyaan rahasia. Iya, ya, Tapi kalau rahasia. mau digambarkan ya, kalau dikonversi ke rupiah ya, maksudnya yang saya sebut ini, karena kan yang kita dapat itu dapat transport Iya, iya, iya. pulang pergi. Masya Allah. Ketika pertama kali datang 1 tahun, kemudian pas pulang nanti, kemudian ditanggung kesehatan, ditanggung akomodasi, dapat housing dan sebagainya. Yang tidak ditanggung itu kita tidak diberikan tidak disediakan makanan gitu. Mungkin beda Oh, kayak di makan. Madinah gitu. Kalau di Madinah kan disediakan makan. Kalau Tapi di sini tempat tidak. tinggal gimana? Tempat tinggal ada disediakan. Ada. Jadi di dalamnya juga fasilitasnya lengkap, ada dapurnya, ada lengkap lah Oh, di dalam hosting kita. ya. Jadi uang makan dan uang hidup itulah yang diberikan per bulan, yang ditransfer per bulan ke rekening masing-masing mahasiswa. Itu pun paling dipakai untuk makan, karena kalau transport ke kampus itu jadi jarak ke apa? Kalau pergi kuliah gitu dari housing ke kampus itu ada busnya juga. Jadi di dalam kawasan Education City ini, jadi nama kawasannya ini kawasan Education City. Kemudian ada 2 housing, ada yang untuk laki-laki, male housing, ada untuk female housing, Janubi dan Shimali namanya. Kemudian di dalamnya kan ada 9 kampus tadi itu, ada 9 kampus yang berada di bawah naungannya Qatar Foundation. Jadi dari transport kita, apalagi kalau musim panas kayak gini, itu aduh sangat tidak mungkin jalan kaki. Jadi ada bus yang disediakan kalau misalnya hari kuliah itu tiap 15 menit. Jadi tiap 15 menit akan ada bus yang Masya standby untuk menjemput Allah. kita dari bus dari mana? Memang Dari jauh housing ke ya jarak kampus. dari tempat tinggal ke kampus. Kalau jalan kaki sebetulnya tidak sampai 10 menit. Lebih lebih jauh dari ujung ke ulo ya. Oh, lebih jauh, lebih jauh. Tapi pernah jalan kaki kan? Kalau musim panas biasanya, karena kalau kuliah itu kuliah kita itu mulainya jam 4. Jadi Oh, jam tidak 4. pagi kayak di Indonesia. Jadi kuliahnya itu jam 4 sudah sholat asar sampai jeda sholat maghrib, kemudian lanjut lagi sampai jam 7. Nah, biasanya kalau malam walaupun musim panas biasanya tetap jalan kaki pulang, karena Hmm. lumayan lumayan dekat sebetulnya. Cuman kalau sore itu aduh lumayan panas buat jalan ke kampus. Ya, oke tadi dikonversikan ke rupiah berapa? Saya tidak bisa sebut nominalnya, tapi 2 digit. 2 digit, Masya Allah. Ya Iya. segitulah. Oke, ini pertanyaan kalau tips and trick dari kakak. Hmm, kalau tips and trick dari Kak Darul bisa lolos beasiswa dan apa hal-hal penting yang perlu kita persiapkan dari AL 2798. Ya, saya kira itu tadi ya. Jadi ada banyak pertimbangan. Yang pertama pasti bahasa. Itu syarat mutlak. Kalau kemampuan bahasanya, misalnya skor IELTS atau TOEFL bagi yang mau ambil jurusan bahasa Inggris. Tapi yang jurusan bahasa Arab justru tidak disyaratkan TOEFL. TOEFL ya, Jadi TOEFL. Ya, sama itu di ini ya, di itu kampus tidak saya disyaratkan TOEFL. di sini untuk TOEFL. Yang disyaratkan itu cuma yang bahasa Inggris. Jadi mm, itu harus memenuhi syarat itu. Kemudian perbanyak referensi, saya kira perbanyak referensi. Kemudian CV. Kalau misalnya teman-teman CV. mahasiswa S1 misalnya, saya kira jangan jangan kehilangan fokus begitu. Kalau memang mau lanjut, misalnya jangan kehilangan fokus untuk mengikuti organisasi yang tidak, yang mungkin perhatikan organisasinya. Kalau misalnya organisasinya atau kegiatan apapun itu yang diikuti di luar dari kampus, itu sebaiknya yang bernilai, yang bisa kita cantumkan di CV. Jadi
perhatikan CV-nya baik-baik. Karyanya kalau bisa ada tulisannya, kalau sudah ada jurnal lebih bagus lagi, ada konferensi misalnya, kemudian organisasinya yang relevan misalnya dengan jurusan. Kalau misalnya saya Islamic Society, tentu seminar-seminar atau kegiatan-kegiatan yang saya ikuti mungkin yang berkaitan misalnya dengan toleransi, tentang ekstremisme dan sebagainya. Karena saya sudah tahu bahwa saya akan ke sini sehingga saya butuh di CV itu kegiatan yang seperti ini. Itu yang mendukung. Jadi Ya, disesuaikan dengan sekalian seperti ya itu. menjawab ini dari Saudari Nur Hatimah tadi ya tentang organisasi. Sama kegiatan yang pernah diikuti Darul, apakah berpengaruh untuk mendapatkan beasiswa dan seberapa persen pengaruhnya untuk dipertimbangkan? Eh, Kalau organisasi, kalau di sini saya kurang tahu kalau karena saya kurang tahu kalau pertimbangan dosen yang di sini ketika menerima kami. Yang karena yang dilihat adalah CV dan di CV saya mencantumkan semua memang. Jadi beasiswa Ya, ya, ya. bahkan organisasi sejak di Al-Ikhlas pun sejak di Masya pesantren saya Allah. masih cantumkan di CV saya. Wah, bangga kita ini. Itu saya masukkan di CV, kemudian tulisan-tulisan, kemudian Salah pengalaman satunya juga yang pelatihan. di Perth ya, di Australia yang Ya, ini betul, betul. ini apa yang mendukung ini. Cukup mendongkrak nilai Ya, CV. ya, ya, ya. Nah, eh, kemudian kalau ditanya berapa persen, saya kurang tahu. Tapi untuk beberapa beasiswa lain, misalnya Ya, LPDP yang saya dengar memang sangat tinggi ya. penting. Karena misalnya Ya. karena kan beasiswa itu ada beberapa orientasi ya. Kalau kampus saya mungkin mereka memang ya sekedar memberi uang kuliah. Jadi setelah selesai dari sini kita tidak diwajibkan misalnya untuk mengabdi di Qatar misalnya. Jadi tidak ada. Oh, gitu. Tapi berbeda misalnya dengan Fulbright misalnya Ya, Amerika atau football. LPDP. Mereka kan semua mensyaratkan untuk pulang. Nah, yang biasanya mensyaratkan pulang, mereka memperhatikan organisasi untuk menilai seberapa kita itu memiliki jiwa tanggung jawab. Jadi untuk mengukur bahwa karena akan sangat banyak orang yang pintar secara intelektual, tapi tidak semuanya mau berkontribusi secara sosial. Salah satu indikatornya biasanya di apa? Di organisasi itu. Jadi Jadi bahkan ini kalau misalnya di Qatar LPDP betul-betul Qatar ini memberikan beasiswa tanpa ada ikatan ya. tidak ada, jadi Nah, jadi dikasih ya sudah setelah itu bahkan kita dibantu untuk berkarir di luar tapi Qatar. keren keren juga kalau kerja Dinda Darul di Qatar nanti. Bisa jadi sultan nanti. eh Kalau karir setelah sini mungkin eh, tergantung peluang yang ada. Karena kalau Ya, peluang ya, kerja ya. di sini juga ada sebetulnya karena banyak lembaga-lembaga yang bisa Oke, menambah dibantu. dari ini Rahma Hamim, berapa lama tunggu proses beasiswa sampai ke Qatar? Apa Kak? Berapa lama prosesnya itu sehingga beasiswanya di-approve di Qatar kemarin? Oh, jadi saya tuh mulai akhir tahun kalau nggak salah. Jadi mulainya pendaftaran berkas itu akhir tahun, kemudian pengumumannya itu, kemudian anunya apa? Sekitar bulan 3 atau bulan 4 gitu. Kayaknya hampir 6 bulan deh kalau tidak salah. Kurang lebih 6 bulan lah 6 bulan prosesnya ya. mulai dari awal Ini sampai termasuk terakhir. cepat ini saya rasa ini. Ya, tapi secara kalau kita bicara manajemen beasiswa, sebetulnya beasiswa di Bansoi dibandingkan dengan LPDP misalnya yang betul-betul transparan begitu. Tanggal berapa keluar hasilnya. Kalau di Qatar itu enggak ada. Kalau di kampus saya enggak Oh ada. ya, Jadi ya. kita Artinya kita betul-betul harus menunggu. menunggu betul ya. Nunggu. Ya. Jadi ada beberapa teman yang mendaftar di sini biasanya daftar juga di beasiswa lain. Karena Hmm, kita tidak tahu hasil yang di sini tuh bagaimana. ya, yang ini sebenarnya apa ya? Mungkin jadi pertanyaan saya dari tadi semuanya saya majukan. Kan di antara beberapa tadi beasiswa itu, kenapa sih Dinda Darul pilih Qatar? Apa yang melatar belakangi Qatar dipilih? Yang pertama karena jurusannya itu Jurusan. tadi, karena sebelumnya saya sudah survei tentang Islamic Society, saya tidak dapat di kampus-kampus lain. Yang ada Oh, mungkin yang tapi mereka ya. general.
Ya, Tapi jadi kalau saya secara pribadi lebih spesifik, saya lebih suka yang saya dapat sebelumnya kan di SOAS University London. Tapi ketika saya Oh, mendaftar waktu itu ditutup. oh Nah, gitu. yang saya dapat Qatar ini. Nah, itu satu pertimbangan. Pertimbangan kedua adalah saya ingin melihat sisi lain dari negara Timur Tengah. Karena yang biasa di Timur Tengah adalah Saudi atau Mesir misalnya. Nah, jadi menarik melihat bagaimana negara-negara Timur Tengah itu berusaha maju pendidikannya. Jadi metodologi pendidikannya modern, tapi tetap merawat khazanah-khazanah turath itu. Ah, keren, keren, keren. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Nah, ini dari Nur Alexandria ini, coba. Kalau jurusan agama yang paling diminati untuk Banat di Qatar, itu jurusan apa saja, Kak? Apa ada beasiswa untuk menghafal Quran? Kalau untuk S2 ya, untuk S2 itu kayaknya yang paling banyak Al-Quran. Tapi itu tidak mensyaratkan penghafal atau tidak. Jadi tidak disyaratkan itu. Kalau S1 mungkin di Qatar University ada, tapi peluang beasiswanya kecil kalau di Qatar University karena rata-rata orang Qatar itu masuk di situ juga. Oh iya, iya. Kalau S1-nya. Hmm. Nah, jadi gelar yang akan diraih ketika selesai nanti insya Allah, itu apa? MA juga. Tapi MA-nya bukan Magister Agama ya. Magister of Art atau Jadi gimana? ya Master of Art. Master Jadi of Art. Islamic Studies itu kita adalah berada dalam rumpun humanities. Jadi Art and Humanities, kemudian Islamic Studies masuk di situ. Jadi pengertian ini yang saya dapat nih. Jadi Ya. di pertemuan pertama kelas itu mata kuliah metodologi penelitian, dosennya langsung bercerita bahwa bagaimana kampus kita mendefinisikan Islamic Studies. Jadi Islamic Studies di kampus kami ini itu adalah Islamic Science. Jadi Islamic Science itu tafsir, fikih, akidah dan seterusnya. Islamic Science plus Social Science. Jadi melihat misalnya kampus kita itu tidak menekankan terlalu banyak pada misalnya perdebatan dalil atau perdebatan tafsir, tetapi justru melihat misalnya bagaimana perdebatan tafsir itu mewujud menjadi kelompok-kelompok ormas dan bagaimana misalnya ormas ini membentuk masjid sendiri, membentuk identitas sendiri, bagaimana peran politik mereka dan sebagainya. Jadi itu perbedaannya Islamic Studies sebetulnya. Jadi mereka melihatnya dengan kacamata yang tidak hanya teologi, tapi ada kacamata antropologi, sosiologi misalnya. Ya, seperti itu Islamic Studies. Oke, ini dari Nur Khatimah, ini salah satu alumni juga. Dia sekarang kuliah di UIN Maliki Ibrahim. Kalau tidak salah perbankan syariah. Kayaknya ada minat ini S2 di Qatar ini. Izin bertanya, Ya, apakah beasiswa Qatar yang Darul dapat dibuka setiap tahun? iya, betul. Jadi sampai sekarang masih dibuka tiap tahun. Jadi kalau kita lihat di websitenya itu selalu diupdate itu di website apakah sudah buka atau tidak. Tapi biasanya itu di akhir tahun sampai awal tahun itu terbukanya. Kemudian ini juga yang mau saya sampaikan bahwa di Qatar itu di sini di kampus saya itu tidak disyaratkan bahwa orangnya tidak boleh misalnya sementara S2 atau orangnya sudah selesai S2 kemudian mau lagi daftar sini. Qatar itu tidak ada masalah. Jadi Oh, beberapa teman saya itu bahkan ada senior saya itu bahkan sudah 3 masternya, ada Masya yang Allah. sudah 2 masternya, kesini lagi. Iya, iya, iya. Bahkan ada yang sementara menulis disertasi di Malaysia, kesini juga S2. Jadi tidak ada sama sekali. Jadi Iya, kalau iya, iya, Ustadz iya. Amir saya sarankan sih mendaftar saja Insya tes. Allah, amin, amin. Insya Allah, mudah-mudahan ya Semoga bisa dapat melewati ini. supaya uh, uh, Ya, jadi insya Allah, kalau mudah-mudahan. karena tidak ada sama sekali persyaratan. Jadi Qatar itu Oh, sangat gitu ya. sangat tidak peduli dengan latar belakang Iya, 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 betul, apakah betul, karena betul. mereka sangat terbuka gitu. Memang sekarang itu zamannya apa ya, double degree istilahnya ya, double Oh banyak double double sekali degree. yang sekarang begitu. Iya, sekarang kalau cuma satu, aduh, apalagi kalau di society kita di
Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan nanti Dinda Darul kembali ini khususnya di Boni nih, Dinda Darul. Sebenarnya salah satu yang melatar belakangi saya lanjut itu dari society kita ini menganggap kalau hanya S1 itu belum pantas untuk berdiri di mimbar. Makanya ini Waduh. ya bisa ini nanti diluruskan lah mudah-mudahan ya. Ya, Oke, ya ini sudah. adalah ya. Oke. Kalau Ustadz Amir sudah selesai, Ustadz, atau Ini gimana? kan baru kemarin juga baru sudah masuk semester 3 sekarang. Oke. Mudah-mudahan. Oh, sangkatan berarti. Insya Iya, Allah. sangkatan kita sangkatan. Ah. Ya, yang dulunya junior sekarang sudah sangkatan luar biasa ya. Iya. Nah, ini yang berpengaruh juga kan dalam sesi wawancara. Nah, ini ada yang meminta tips-tips ini dalam melakukan wawancara beasiswa untuk meyakinkan pewawancara. Ya, apa yang sering ditanyakan pewawancara beasiswa? Itu tadi ya, jadi kalau pas diwawancara itu pasti dia tanya backgroundnya untuk melihat relevansi misalnya, apakah karena kan mereka pasti ingin melihat apakah calon mahasiswa ini betul-betul dapat menyelesaikan studinya atau tidak. Tentu mereka akan melihat background. Tapi kalau di kampus saya itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena misalnya teman-teman di jurusan Quran ada yang di sana ada yang backgroundnya ada yang backgroundnya fikih misalnya, bahkan jurusan digital humanities itu, jadi jurusan non Islamic study jurusan digital humanities itu ada yang S1-nya justru tafsir hadis itu masuk di digital, jadi mereka tidak terlalu pusing tentang relevansi background. Nah, yang paling diperhatikan mungkin proposal ya, jadi personal statement, kemudian proposal tesis kita. Nah, mereka itu akan sangat memperhatikan itu. Terutama di kampus saya itu mereka sangat tertarik dengan kajian-kajian kontemporer. Misalnya di Islamic Ethic misalnya. Di Islamic Ethic itu jadi kita berbicara bagaimana etika, tapi dia itu beyond akhlak. Jadi kalau akhlak itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis dan sumber-sumber Islam, Islamic Ethics itu dia juga mengambil nilai-nilai etika yang berasal dari luar Islam. Apakah berasal dari ethics dari peradaban Yunani dan peradaban-peradaban yang lainnya. Yang sekarang misalnya yang terbaru yang sedang diperdebatkan itu misalnya apakah misalnya bagaimana hukumnya misalnya ini tentang tagyiru khalqillah. Biasanya orang berbicara soal bagaimana operasi kecantikan, bagaimana operasi transplantasi organ misalnya. Tapi di Islamic Ethics itu sudah masuk ke dalam tahap misalnya bioethics. Jadi bagaimana hukumnya misalnya seorang orang tua dia mau anaknya menjadi penghafal Quran. Nah, ketika janinnya itu sudah menempel di rahim, bagaimana hukumnya jika orang tuanya mau mengubah kromosom anaknya sehingga DNA-nya menjadi DNA penghafal Quran? Ah, itu adalah perkembangan terbaru yang misalnya dikaji. Biasa kampus saya itu suka kalau kajiannya atau misalnya kita tertarik menulis di bidang-bidang kontemporer yang seperti itu. Termasuk misalnya kalau misalnya kemarin ada idenya dari Elon Musk yang SpaceX itu berbicara tentang bagaimana menanam chip di otak manusia. Itu kita akan berbicara lagi tentang bagaimana etikanya, bagaimana hukumnya dalam hal seperti itu. Jadi narasi-narasinya itu selalu kontemporer. Kalau dalam Islamic Society itu narasi tentang moderasi, toleransi, terorisme itu masih dianggap kontemporer. Ini kayaknya mau terputus